Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6, selamat datang kembali di channel Bunda Caca, Sabila Anissa, dalam segmen BBBC, Belajar Bareng Bunda Caca. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke deh, kita masuk ke bab 3 ya. Di bab 3 yang berjudul Layanan Internet dan Keamanannya. Jadi sambil Bunda Caca menjelaskan, teman-teman silahkan buka buku cetaknya halaman 59. Nah, yuk kita ketahui tujuan pembelajaran dan kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Pada semester lalu kita sudah belajar 2 bab ya. Di antaranya ada melakukan penghitungan dengan fungsi, membuat gambar digital, dan membuat animasi. Lalu, semester lalu juga kita belajar ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial. Bagaimana teman-teman rapotnya? Apakah baik? Nah, kalau baik berarti teman-teman pertahankan ya untuk semester 2, karena sebentar lagi teman-teman akan lulus nih dari sekolah dasar, jadi harus mempunyai kemampuan teknologi yang baik. Oke, kita lanjut ke halaman 59 ya, kita akan membahas. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah agar teman-teman mampu menjelaskan berbagai layanan di internet dan mampu mengetahui etika menggunakan layanan di internet itu sendiri. Oke, layanan internet itu apa ya? Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ya, semakin pesat, internet menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua memanfaatkan layanan internet dan jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini teman-teman sedang menonton YouTube, sedang membalas chat WhatsApp, itu kan menggunakan layanan internet, ya kan? Nah, banyak hal yang dapat dilakukan nih dengan internet, misalnya mengirim pesan berupa surat elektronik atau disingkat dengan surel, atau email atau elektronik mail. Nah, dengan email atau surel, pengiriman akan lebih cepat dan murah karena kita nggak perlu jauh-jauh ke kantor pos atau ke ekspedisi pengiriman ya. Jadi hanya cukup melalui internet kita bisa mengirim surat seperti itu. Oke deh, lanjut. Selain email, layanan internet lainnya adalah kita dapat berbelanja tanpa harus ke pusat pembelanjaan karena sekarang ada e-commerce ya, kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dapat mengirim uang tanpa harus ke bank atau ATM dan dapat belajar melalui jaringan internet. Oke, kita masuk ke macam-macam layanan di internet. Ada banyak layanan di internet. Layanan internet sangat membantu pekerjaan manusia. Nah, salah satu layanannya adalah email yang disingkatnya atau kepanjangannya adalah electronic mail atau surel. Itu adalah kependekannya ya, kepanjangan dari surel adalah surat elektronik. Email atau surel merupakan layanan untuk mengirimkan surat melalui media elektronik. Oke, ini adalah contoh-contoh layanan email. Yang pertama adalah layanan dari Google Mail. Ini dilambangkan dengan icon seperti ini. Google Mail disingkat dengan Gmail dari Google. Selanjutnya ada layanan Microsoft Outlook dari Microsoft dilambangkan dengan seperti ini. Dan ada juga Yahoo dilambangkan dengan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika menggunakan email, kita harus memiliki akun. Ini untuk daftar akunnya ya. Daftar akun di Google Mail atau Gmail. Akun merupakan catatan tentang data pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara daring atau online. Nah, ini teman-teman tinggal isi ini nih, nama depan, nama belakang, lalu alamat emailnya dan password atau sandinya. Gitu. Oke, selanjutnya ada layanan browsing. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan program web browser atau perambahan web. Apa aja ya contoh dari program web browser? Oke, ada ini nih. Satu, ada Google Chrome. Ikonnya seperti ini ya. Kalau Google Chrome di handphone juga ada ya, teman-teman. Nah, ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, dilambangkan dengan seperti ini. Lalu ada Opera, dilambangkan dengan seperti ini. Dan ada juga Safari yang dilambangkan seperti ini. Nah, icon-icon ini berguna untuk browsing. Jadi untuk mencari informasi di internet, teman-teman tinggal klik aja ini salah satunya, klik Google gitu atau Wikipedia dan lain-lain. Nanti langsung muncul deh hasilnya gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada downloading dan uploading. Apa ya download dan upload? Jadi download dan upload adalah download yang artinya mengunduh, yang berarti menyalin informasi dari internet. Dilambangkan dengan tanda panah ke bawah, yang artinya dari internet nih ya, kita unduh atau kita download gitu. Kita download artinya masuk kan akhirnya ke komputer kita, makanya tandanya ke bawah. Sedangkan upload yang berarti mengunggah, berarti memberikan informasi ke internet. Kita upload nih, upload foto gitu ya, atau upload ke WhatsApp gitu kan, saling kirim, itu tandanya kayak gini. Atau kita upload ke sosial media kita, tandanya tanda panah ke atas. Oke, selanjutnya setelah browser, email, downloading, sekarang ada blogging. Blog itu adalah layanan untuk kegiatan menulis di internet. Jadi teman-teman bisa nulis tuh di internet ya. Bisa bikin jurnal, bisa bikin cerita, bisa bikin tulisan-tulisan seperti novel, itu di blog namanya, blog. Manfaat blogging diantaranya belajar menulis, belajar mengungkapkan ide dalam tulisan, dan belajar berbagi informasi. Ada website-website yang digunakan untuk blogging, diantaranya yang ini ikonnya. Icon ini disebut juga blogger. Jadi teman-teman bisa tuh buka sekarang nih di Google, ketik aja blogger, nanti pasti muncul. Terus teman-teman bisa deh nulis di situ. Lalu ada juga WordPress, sama ini juga seperti blog, itu untuk menulis juga. Ini dua-duanya adalah layanan untuk menulis di internet. Selanjutnya ada layanan untuk chatting. Chatting atau Internet Relay Chat atau IRC merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Bisa dengan apa aja ya kita chattingan atau saling bertukar informasi? Nah, dengan ini nih, bisa dengan Facebook, bisa dengan Twitter, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Line, juga YouTube, dan Instagram. Jadi kalau WhatsApp kan kita chatting ya, saling bertukar pesan. Di Line juga bisa saling bertukar pesan. Di Instagram kita bisa DM atau direct message di Instagram kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Mirip dengan browsing, ada juga searching. Nah, kalau browsing itu tadi perambannya ya, perangkatnya atau aplikasinya. Kalau searching adalah kegiatannya. Jadi searching merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching, kamu dapat menggunakan search engine atau mesin pencari sebagai mesin pembantu dalam mencari situs tersebut. Nah, ini dia nih, ada Google dan salah satunya Bing. Nah, Google sama Bing sama-sama website yang berfungsi untuk mencari informasi. Nah, lanjut lagi, ada e-commerce. Teman-teman bisa juga ya dibaca halaman 63, ada e-commerce. E-commerce merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau dalam jaringan yang biasa disebut juga online. Nah, ini dia nih e-commerce yang mungkin teman-teman udah biasa pakai ya. Mungkin ayah bundanya di rumah juga pernah belanja online pakai aplikasi-aplikasi ini. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya, selain e-commerce ada e-banking. E-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Jadi, nasabah tidak perlu lagi ke bank atau ATM
anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine dalam bahasa Inggris untuk melakukan transfer uang. Jadi sekarang tuh udah bisa pakai aplikasi dari handphone kalau mau transfer atau mau bayar tagihan dan lain-lain tuh bisa dari e-banking dari handphone. Jadi nggak usah ke ATM atau ke bank lagi. Lebih mudah ya sekarang. Selanjutnya, selain e-commerce, e-banking, ada juga e-government. Government kan bahasa Inggris ya, itu artinya adalah pemerintah. Jadi e-government adalah layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh e-government adalah situs-situs resmi pemerintah daerah dan situs-situs pemerintah pusat. Contohnya ada www.jakarta.go.id, www.dpr.go.id, www.depok.go.id, www.pajak.go.id. Kenapa di sini go? Karena singkatan dari government gitu. Makanya di sini pakainya dia bukan ko tapi pakainya go. Atau bukan jakarta.com, bukan gitu, karena government kan punya pemerintah kan, jadi belakangnya domain ini pakainya go. Jadi ketika nanti mungkin teman-teman lihat ada website yang belakangnya go, berarti itu milik pemerintah dari government gitu. Terakhir layanan, masih ada lagi ternyata. Ada e-government, ini dia ya contohnya ya. Contoh dari e-government yang tadi sudah Bunda sampaikan ada jakarta.go.id, ada depok.go.id, dpr.go.id. Ini dia contoh halaman websitenya. Ini contoh halaman Jakarta, ini alamat websitenya ya, jakarta.go.id. Ini juga seperti itu, ada depok.go.id, ada dpr.go.id. Itu fungsinya untuk memberikan layanan dari pemerintah kepada masyarakat. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang e-learning. Jadi e-learning adalah layanan pembelajaran elektronik. Nah, layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, tapi menggunakan media internet. Seperti sekarang nih teman-teman bisa belajar dari YouTube, ya kan? Atau dari WhatsApp video call. Nah, salah satu contohnya ini ada Ruang Guru, ada aplikasi Ruang Guru dan aplikasi Kuiper. Nah, itu dia beberapa layanan, macam-macam jenis layanan yang ada di internet. Gimana teman-teman? Dari semua yang tadi sudah Bunda jelaskan, mulai dari email, terus juga browsing, downloading, blogging, chatting, searching, e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Teman-teman lebih seringnya buka yang mana? Apakah chatting atau searching atau apa? Coba komen ya di bawah. Oke deh. Nah, masih ada satu lagi ternyata. Ketika kita menggunakan internet, tentu saja ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menggunakan layanan internet. Misalnya, ketika kita menggunakan layanan email, melalui penggunaan email, kita dapat belajar berkomunikasi secara daring atau online. Berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Tentu saja saat kita berkomunikasi, kita harus mempunyai etika, ya. Nah, etika itu apa sih? Jadi etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Nah, berikut ini adalah etika komunikasi di internet. Nah, teman-teman harus melaksanakan etika ini ya. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang baik ya, teman-teman. Nah, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Nah, banyak banget ya konten-konten yang melanggar hukum seperti plagiarisme, copy paste gitu, asal-asal copy paste atau berita bohong atau hoax gitu. Jadi jangan mengirim file yang seperti itu. Terus juga bersikap santun, ini kaitannya dengan menggunakan bahasa yang benar. Lalu berbagi konten yang baik dan bermanfaat, menghargai kehidupan pribadi orang lain, dan menghindari huruf kapital yang berlebihan. Ingat ya, huruf kapital itu adanya di tempat-tempat tertentu seperti nama orang, nama tempat, terus juga nama bulan, nama hari gitu. Jadi nggak besar semua, karena kalau huruf kapital semua itu memberikan efek negatif pada yang bacanya. Terus selalu ingat dan simpan kata sandi kita agar akun kita tidak diatasnamakan orang lain. Selanjutnya, berhati-hati saat menggunakan peramban web atau media sosial.
kita perlu berhati-hati nih teman-teman saat menggunakan perambahan web atau media sosial. Misalnya saat masukkan kata kunci, itu harus benar ya hal ini untuk menghindari kesalahan informasi. Dan terakhir, kita harus berhati-hati terhadap berita hoax atau berita bohong. Jangan sampai kita menyebarluaskan berita bohong. Nah, informasi tambahan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang sudah ada smartphone atau handphone ya, di sini bisa diinstal juga. Ini informasi tambahan aja. Kalau teman-teman mau install nggak apa-apa, nggak install pun nggak apa-apa karena sifatnya informasi tambahan. Di sini ada aplikasi dari buku Erlangga, nama aplikasinya Erlangga Reader. Ini dari handphone ya, teman-teman, diakses dari handphone. Terus kalau udah diinstal tinggal dibuka, teman-teman bisa scan yang ada di halaman 62 tuh. Di situ ada barcode, teman-teman scan. Tapi ini hanya informasi tambahan. Kalau teman-teman mau download silahkan, boleh banget. Nggak download pun nggak apa-apa, karena bukan tugas gitu. Oke deh, kegiatan hari ini. Nah, anak-anak jujur, anak soleh solehah, yuk sekarang cobalah searching atau cari di mesin pencari tentang bunga atau hewan kesukaanmu. Waktu itu kita sudah pernah ya di DuckDuckGo kan. Waktu itu kita cobanya di search engine DuckDuckGo kan namanya. Nah, sekarang teman-teman boleh cari di Google tentang bunga atau hewan kesukaanmu. Dan cobalah buka website atau website e-government atau situs pemerintah seperti ini nih, depok.go.id, jakarta.go.id, indonesian.travel. Seperti itu, jangan lupa di screenshot. Nah, seperti ini contohnya. Bunda search gambar lion, keluar seperti ini, lalu di screenshot. Terus Bunda juga searching website e-government depok.go.id kalau sudah di screenshot juga. Nah, kalau sudah itu nanti dikirim deh ke Google Form gitu teman-teman. Hari ini itu aja ya tugasnya. Cukup searching di Google, di mesin pencari dimanapun boleh, di DuckDuckGo pun boleh, di Google pun boleh, nggak apa-apa. Tentang hewan kesukaan atau bunga kesukaanmu. Dan satu lagi searching e-government, website situs pemerintah. Apapun websitenya boleh, yang ada di buku boleh, yang ada di layar ini juga boleh. Selamat mencoba ya semuanya, anak-anak jujur, anak-anak hebat pasti bisa kalau berusaha. Oke deh, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga info yang Bunda berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen yang positif di bawah, dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.